Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustaqbilin syarafa wa asta'inu Allah bi ahli maqasidun nahwi bi hamami yatuqaribul ansari lati mujadi wa tasudur bertabi wa mujadi. Qala Muhammadun, terus ulangi dari awal lagi. Berkata Muhammadun, siapa Syekh Muhammad, huwa adapun Syekh Muhammad ibnu Malik, itu anaknya Syekh Malik. Ahmadu, saya memuji Rabbi, kepada Tuhanku Allah, berupa Allah, khairu maliki, sebaik-baiknya zat yang mengatur. Musallian, dalam keadaan bersolawat, menyebutkan, mengucapkan rahmat ta'zim ala Nabi Mustafa, terhadap Nabi yang dipilih, wa alihi, dan keluarganya al-mustaqbilina syarafa, al-mustaqbilina yang sempurna asyarafa, pada kemuliaan. Wa asta'inullah fi alfiyah, wa asta'inu, dan meminta tolong siapa aku, Allah, pada Allah, fi alfiyah, dalam alfiyah maqasidun nahwi, yang adapun maksud nahwu biha, di dalam alfiyah mahwiyatun, itu terkandung. Tuqarribu, yang mendekatkan, apa alfiyah al-aqsa, perkara yang angin, sulit, bilafdin, dengan lafaz mujazi yang ringkas, wadat sutu, dan menjelaskan, apa alfiyah al-badla, pada pemberian, biwaktin, dengan janji mujazi yang pasti. Wadat tadi, dan mencari, menuntut, apa alfiyah. Wadat tadi, dan menuntut, apa alfiyah, ridon, kepada ridho, bighairi sukhtin, tanpa kemarahan atau tunggu marah atau benci, bighairi sukhtin, tanpa benci, fa'iqatan, dalam keadaan mengungguli, fa'iqatan, dalam keadaan mengungguli, alfiyah Ibnu Mu'ti, pada alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Wa huwa adapun Syekh Ibnu Mu'ti bisabkin, dengan didahulukan, bisabkin, dengan didahulukan, haizun, itu mendapatkan, haizun, itu mendapatkan, tafdila, kepada keutamaan, tafdila, kepada keutamaan. Mustaujibun, yang mustaujibun, yang mendapatkan, atau mustajibun, mendapatkan hak, mustajibun, mendapatkan hak, sana'iyal jamila, pada pujian-pujianku, al-jamila, yang bagus, sana'iyah, pada pujian-pujianku, al-jamila, yang bagus. Wallahu, adapun Allah, wallahu, adapun Allah, yahdi, itu semoga Allah menguatkan, yahdi, itu menguatkan, bihibatin, dengan beberapa pemberian, bihibatin, dengan beberapa pemberian, wafirah, yang sempurna, wafirah, yang sempurna.
li terhadapku, walahu dan kepada Syekh Mukti, li bagiku, walahu dan bagi Syekh Mukti, fi darajatil akhirah di dalam kemuliaan, di dalam derajat akhirah, di dalam derajat akhirah. Berapa page sudah? 7. Nambah dengan tadi 1, 2, 3. Al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Al-kalam adapun kalam, wa ma dan perkara, yuta'allafu yang disusun, apa minhu, yata'allafu yang disusun apa minhu dari kalam. Babnya itu juga nanti ya. Kalamuna adapun kalam kita, kalamuna adapun kalam kita, lafdun mufidun itu lafaz mufidun yang berfaedah. Lafdun itu lafaz mufidun yang berfaedah, kastakim seperti contoh istakim. Wasmun dan isim, wa fi'lun dan fi'il, thumma harfun kemudian huruf. Wasmun dan itu isim, wa fi'lun dan fi'il, thumma harfun kemudian huruf. Al kalimu adapun kalim. Wahiduhu adapun satunya kalim. Wahiduhu adapun satunya kalim. Kalimatun itu kalimah. Kalimatun itu kalimah. Wal qaulu adapun qaul, amun. Amma itu menyeluruh apa qaul atau umum. Wal qaulu adapun qaul, am itu menyeluruh apa qaul. Wa kalimatun adapun kalimah. Wa kalimatun adapun kalimah, biha dengan kalimah, biha dengan kalimah, kalamun itu adapun kalam, kalam itu adapun kalam, qad yu'am itu terkadang dimaksud apa kalam. Qad yu'am itu terkadang dimaksud apa kalam. Qad yu'am itu terkadang dimaksud apa kalam. Sekarang keterangannya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbil khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustaqbilina syarafa. Berkata siapa Muhammad? Muhammad itu hanya siapa? Ibnu Malik. Ibnu Malik orang mana? Orang Andalus. Kenapa kok diberi Malik, diberi mbahnya? Kok tidak Muhammad saja? Karena mbahnya lebih masyhur. Ahmadu rabbillah khaira maliki, saya memuji pada Allah sebaik-baiknya pengatur. Musalliyan ala nabil mustafa wa alihi mustaqlina syarafa. Dan dalam solawat beserta salam atau rahmat takdim kepada Nabi Muhammad yang Nabi yang terpilih, dan kepada keluarganya yang sempurna untuk mendapatkan kemuliaan. Kemarin kenapa kok saya Nazar atau Syekh di sini kok berkata qala kok tidak yaqulu? Karena qala pakai fi'il madhi, karena apa yang dimaksud sebelumnya sudah diketahui. Kemudian kenapa kok pakai Ibnu Malik? Karena Ibnu Malik ini lebih terkenal seperti Nabi, anan nabiyyu la kadib, ana Ibnu Abdul Muthalib. Kata Nabi, saya adalah nabi, bukan pendusta. Saya adalah anaknya Abdul Muthalib.
Wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahawiyah. Dan saya minta tolong pada Allah dalam alfiyah. Jadi apa-apa tuh minta tolong pada Allah. Kamu ngarang minta tolong pada Allah. Bekerja minta tolong pada Allah. Alfiyah itu apa? Di dalamnya adalah kumpulan-kumpulan masalah yang penting tentang ilmu nahwu. Ya, ilmu. Apa ilmu nahwu kemarin? Ilmu untuk mengetahui akhir kalimat. Kalau sorof, awal, tengah, akhir, semuanya. Paham? Zaidun, Zaidin, Zaidan. Yadribu, Yadriba, Yadrib. Semuanya. Itu apa? Nahwu, hanya akhir kalimat saja. Tuqarribul aqsa bi lafzin mujazi wa tafsutul badla bi waqtin mujazi. Alfa itu dapat memudahkan memahami makna dan murad yang sulit dengan lafaz-lafaz yang ringkas. Wa tafsutul badla bi waqtin mujazi. Dan kitab Alfiyah ini memberikan kepada siapa saja yang ingin pandai baca kitab. Yang ingin pandai membaca kitab dengan janji yang harus ditunaikan di waktu mujazi yang pasti, yaitu harus dihafalkan nazamnya dan didalami isinya. Wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyat tabni mukti. Dan Ibnu Malik ini, Syekh Muhammad bin Malik ini mencari ridho tanpa kemarahan. Jadi dengan kitab Alfiyah ini Syekh Muhammad memohon keridhaan kepada Allah yang murni untuk supaya siapa saja yang mempelajari kitab Alfiyah ini. Fa'iqatan, apa artinya? Fa'iqatan tadi apa? Dalam keadaan mengumpulkan, mengungguli, mengungguli. Jadi kitabnya Alfiyah ini, ya, kitabnya Alfiyah ini itu lebih unggul Pak daripada kitab gurunya. Guru namanya Ibnu Mukti. Jadi Alfiyah ini lebih baik daripada Alfiyahnya Ibnu Mukti, yaitu gurunya Ibnu Malik. Kenapa? Sebab Alfiyahnya Syekh Ibnu Mukti disusun dengan 2 bahar. Bahar itu nama lagu, ya. Ada bahar rojas, ada bahar wafid, ada bahar sari. Seperti abda'u bismillahirrahmanirrahim, itu apa? Bahar rojas. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi wa littuqa, itu juga rojas. Sedangkan Alfiyahnya Ibnu Malik ini hanya dari 1 bahar, yaitu bahar rojas. Juga banyak keterangan penting yang ada pada kitab Alfiyah ini, tapi tidak terdapat pada Alfiyahnya Syekh Ibnu Mukti. Jadi saya ulangi lagi, kenapa Alfiyahnya Ibnu Malik lebih unggul daripada Alfiyahnya Ibnu Mukti? Karena Alfiyah Ibnu Malik hanya 1 bahar, yaitu bahar rojas. Kalau Alfiyahnya Ibnu Mukti ada 2 bahar, yaitu bahar rojas dan sari. Paham? Jadi kalau ada 2 bingung. Nah, ilahi lasturil firdausi
ahla. Pokoknya ada nadomnya. Ada nadom. Ada nadomnya. Ayyul hadi bi ajmal dzikra. Beda lagi lagunya. Paham? Kalau nggak salah ada 12 lagu dalam bahasa Arab itu. Ibnu Mu'ti sampai di sini Syekh Muhammad bin Malik diam. Ketika ngarang Alfiyah ini diam. Tidak bisa dapat meneruskan karangannya sampai beberapa hari. Jadi gara-gara dia, Alfiyah saya lebih bagus daripada Alfiyah guru saya. Nah, dia nggak bisa ngarang lagi. Kemudian pada malam harinya beliau bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Lalu laki-laki tua itu berkata, saya mendengar bahwa kamu Ibnu Malik mengarang Alfiyah dalam ilmu nahwu. Dijawab sama Alfiyah ini Syekh Muhammad Ibnu Malik, ya saya memang ngarang Alfiyah. Lalu laki-laki tadi, orang tua tadi yang jalan tanya lagi, sudah sampai mana kamu ngarang? Katanya. Syekh Muhammad Ibnu Malik menjawab, saya ngarang sampai fa'iqatan minha bi alfi baitin. Jadi syairnya awalnya apa? Fa'iqatan minha bi alfi baitin. Gitu. Bukan fa'iqatan alfiyatan bin Mu'ti, tapi fa'iqatan minha bi alfi baitin. Mendahului dari alfiyah itu dengan 1000 bait. Lalu orang tua ditanya lagi, kenapa karangan kamu kok tidak kamu teruskan, katanya. Kenapa karanganmu tidak kamu teruskan? Syekh Muhammad menjawab, tidak tahu. Laki itu bertanya, apakah kamu ingin bisa meneruskan? Saya tidak bisa meneruskan. Apakah kamu ingin bisa meneruskan? Syekh Muhammad Ibnu Malik menjawab lagi, ya. Lalu orang tua tadi berkata, orang hidup satu itu bisa mengalahkan 1000 orang yang sudah mati. Orang hidup satu bisa mengalahkan 1000 orang mati. Jangankan 1000, 1 triliun dikalahkan sama orang yang hidup. Apa maksudnya dia? Iya, saya sudah mati, kamu sudah lebih alim. Bahasa kasarnya begitu. Saya sudah mati, kamu lebih alim. Nah itu, gara-gara sombong, gurunya sudah mati. Dia punya karangan melebihi dari guru. Gurunya sombong. Karangan saya lebih baik daripada guru saya. Lepas itu gak bisa ngarang lah lagi. Makanya disebutkan, iya memang karangan kamu lebih baik. Karena saya sudah mati, kamu lebih bagus sekarang kamu. Akhirnya sama Allah dicabut ilmunya, gak bisa meneruskan. Lalu, kamu ini siapa, katanya? Saya ini Ibnu Mu'ti. Waduh, kamu guruku, katanya. Mohon maaf guruku, katanya. Mohon maaf. Akhirnya setelah itu beliau menghapus bait fa'iqatan alfiyatan bin Mu'ti, diganti dengan menyanjung gurunya, yaitu fa'iqatan alfiyatan bin Mu'ti wa huwa bisakin haizun tafdila. Adapun Ibnu Mu'ti itu lebih pantas untuk mendapatkan keutamaan. Mustaujibun sana'iyal jamila, dan berhak untuk dapat pujianku yang sangat bagus. Baru bisa meneruskan. Maka sombong itu gak biasanya penyakitnya orang alim, kalau sudah alim sombong. Sampai gurunya sendiri yang ngajari alim bata gak direken. Ya hati-hati ya kamu kalau di jalan, kamu dulu pernah punya guru yang ngajari alim bata sak jimha, kamu udah hafal alfiyah, lalu di jalan ngomong gak diamiti, gak disalami gurunya kamu. Paham? Mentang-mentang sudah hafal alfiyah. Gak boleh. Paham tuh? Akhirnya dipuji, dimasukkan dalam
dalam alfiah ini. Wallahu yakdi bihibatin wafirah li walau fi darajatil akhirah. Dan semoga Allah mengukuhkan dengan pemberian-pemberian yang sempurna bagiku juga baginya Ibnu Mu'ti. Di mana itu? Fi darajatil akhirah, di derajat akhirat. Sekarang masuk ke pembahasan apa? Bab kalam. Jadi kamu kalau ada temannya hafal duluan, temannya gak hafal, jangan sombong juga, paham? Jangan sombong, goblok, kamu ahmak. Jangan, ya? Jangan sombong. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Kalamuna lafdul mufidun kastaqim wasfun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Definisi kalam menurut ulama nahwu ialah lafaz yang mufid. Kalam menurut ilmu nahwu adalah lafaz yang mufid. Mufid artinya apa? Yang berfaedah. Mufid artinya berfaedah. Seperti contoh apa? Kastaqim di sini apa? Kastaqim. Apa artinya istaqim? Istiqomahlah kamu. Ya, istaqim, istiqomahlah kamu. Lafaz sendiri apa pengertian lafaz? Lafaz adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah. Suara yang mengandung huruf hijaiyah. Contohnya zaitun mengandung apa? Za mengandung, ya mengandung dal. Kalau suara gendang, suara bel, suara manuk, apakah bisa dikatakan lafaz? Dung tek dung. Bisa dikatakan lafaz karena tidak mengandung huruf hijaiyah. Paham tuh? Mufid ialah lafaz yang memberi pengertian yang sempurna kepada mukhatab. Mufid ialah lafaz yang memberi pengertian yang sempurna kepada mukhatab. Kalau seperti contoh ketika ada mubtada, ada khabar, ada fi'il, ada fa'il, ada syarat, ada jawab. In ja'a Zaidun ja'a Amrun. Kalau Zaid datang maka Amar akan. In akala Nabilun akalah Jakaun. Mun Nabil ngakan, Jaka ngakan. In dorobtani dorobtuka. Kalau kamu mukul aku, saya akan mukul kamu. Itu adalah syarat dan jawab. Kemudian wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Kumpulan isim, fi'il, huruf itu dinamakan kalim. Ya. Walaupun tidak berfaedah. Ada isim in, zaidun. Ada in huruf, fi'il madhi, zaidun fi'il mudhari'. Itu namanya kalim. Kumpulan dari isim, fi'il, huruf, itu pengertian Maka bisa dipahami, kamu kalau ngafalin enak. Kalamuna lafdul mufidun kastaqim. Kalam ulama nahwu adalah lafaz yang mengandung huruf hijai. Mufidun yang berfaedah. Kastaqim seperti contoh istaqim. Wasmun wa fi'lun tsumma harfun kalim. Kumpulan isim fi'il huruf adalah namanya Contohnya in ja'a Zaidun atau in qoma Zaid. Walaupun tidak berfaedah. Paham tuh? Sekarang
Wahiduhu kalimatun wal qaulu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Wahiduhu satu-satunya kalim, itu hunya kembalinya pada kalim kan? Itu dinamakan kalimat. In koma zaitun, in huruf apa? Kalimah hu. Huruf. Koma kalimah fi. Zaitun kalimah i. Nah, satu-satunya itu dinamakan kalimah. Ada kalimah huruf, ada kalimah fi'il, ada kalimah isi. Paham tuh? Wal qaulu am. Qaul itu lebih umum. Artinya kalimat itu bisa disebut qaul. Kalam juga bisa disebut qaul. Demikian juga kalam. Ya. Jadi saya ucapkan kalam, kalim, kalimat bisa juga dinamakan qaul. Qaul itu apa? Ucapan. Qaul artinya ucapan atau lafaz yang bermakna. Baik lafaz itu satu atau lebih banyak. Baik lafaz itu satu atau lebih banyak. Kalau kalimat harus hanya satu kalimat. Paham tuh? Wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Dan kalimat terkadang juga bisa dikarenakan kalam. Oh, kalam itu juga terkadang disebut kalimat. Contohnya apa? Seperti ucapan Arab, kalimatut tauhid. Apa kalimat tauhid? La ilaha illallah. Paham ya? Terkadang kalam itu disebut kali. La ilaha illallah kalam bukan? Kalam. Karena sudah lafdun mufidun, sudah lafaz dan berfaedah. Tapi terkadang dikatakan apa? Kalimat. Paham tuh? Saya coba terangkan mana? Kalian. Di mana? Di situ. Oke. Roll pause dulu. Ada kemarin. Matikan tidak, Pak.